betul. Seingat aku salah satu jalur rempah itu ada ke Belitung. Ke Belitung juga. Di Belitung itu lebih dikenal daripada Medan. Cuma gimana ceritanya? Belitung yang kecil, Ya. kita bilang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit. Karena bersama saya sekarang ada Presley. Tapi bukan anak Elvis ya. Tetapi dia anaknya, apa ya kalau kita bilang, mantan USU ya. Alumni USU. Nah, sekarang bekerja di banyak hal, dia di NGO Keluarga Berencana. Mantap sih. Tapi aku nggak akan cerita itu sama kalian di situ. Yang kita cerita justru pengalaman dia. Dia masih berapa umur sekarang? 23 tahun. 23 tahun, masih cencen juga nggak? Nggak cencen lagi. Begitupun kabarnya dia punya banyak pengalaman. Apa aja? Salah satu alumni dari program Muhibah Budaya Jalur Rempah. Oke. Kemudian founder dari beberapa komunitas. Wih, founder? Siap. Wow. Oke. Apa aja itu komunitasnya? Gerak Muda Rempah, kemudian Alusiau, dan sekarang juga memimpin komunitas Sentra Mitra Remaja. Tapi bukan founder. Karena urusannya dengan Keluarga Berencana. Betul. Nah, terus apa lagi? Kemudian aktif juga sebagai konten kreator di 10 tahun belakangan ini. Apa kontennya? Jangan-jangan Keluarga Berencana lagi nih. Ada juga menyinggung soal itu juga. Tapi kalau dari awal konten sebenarnya lebih ke daily vlog, kemudian keseharian ketika memang berkunjung ke berbagai tempat gitu. Tapi kalau sekarang itu udah fokus kontennya di eksplorasi pariwisata, kemudian kebudayaan, dan juga ya tadi ke remaja gitu. Paling sukanya mana? Paling sukanya semuanya suka sih, tapi kalau disuruh milih apa ya? Mungkin pariwisata mungkin. Pariwisata. Ya. Karena kalau ku tengok dari dua hal yang pertama tadi, rempah dan Alusiau, itu kan lebih banyak jalan-jalan dan budaya segala macam. Ya, wisata bagus sih. Cuman kenapa wisata di kampung kalian nggak bisa naik? Kampung gimana nih, Pak? Kampung kalian lah, di sini, Sumatera Utara ini. Kok nggak bisa agak-agak membuat orang pengen deh ke Medan gitu. Gimana ya? Mungkin peran dan partisipasi dari anak mudanya mungkin ya. Itu nampak nggak dalam program Jalur Rempah? Kalau Jalur Rempah itu kan kalian pasti belajar gimana masing-masing daerah. Betul. Seingat aku salah satu Jalur Rempah itu ada ke Belitung. Ke Belitung juga. Di Belitung itu lebih dikenal daripada Medan. Cuma gimana ceritanya? Belitung yang kecil, kita bilang. Tapi dikenal. Oke, karena mungkin sependek pemahaman saya mungkin Pak ya, anak-anak muda di sana juga karena memang sangat dekat dengan alam, kemudian penguatan pendidikan kebudayaannya kuat ketimbang kita yang di Medan ini mungkin karena sudah sangat majemuk, sudah banyak percampuran budaya, kemudian salah satu kota terbesar di Indonesia juga ya, karena kota ketiga terbesar di Indonesia. Jadi mungkin perspektif pemikirannya mungkin sudah lagi tidak ke arah budaya, kemudian kearifan lokal gitu. Udah lebih yang ke modernisasi, pengaruh budaya barat semua. Oh, pengaruh budaya. Itu juga budaya sebetulnya, cuman bukan itu budaya lokal kita ya. Oke, tapi kan kalau kita belajar dari Jalur Rempah, banyak hal yang sebetulnya terpakai saat ini. Nah, sesudah jadi alumni Jalur Rempah, selain yang ku tanyakan tadi, kira-kira masalah apa yang kita lihat di kampung kita? Oke. Aku lebih berat ke kampung kita, aku nggak peduli kampung orang sekarang. Aku ngelihat bahwasanya dari beberapa pengalaman perjalanan lah ya Pak ya, datang ke sekolah-sekolah, kemudian datang ke komunitas, banyak anak-anak yang hanya mengetahui. Contoh kita kalau misalnya di kehidupan sehari-hari di dapur deh, mereka makan cabai, tomat, bawang gitu, tapi mereka nggak tahu bahwasanya dari bumbu dapur yang simple itu ternyata itu punya pengaruh besar terhadap perdagangan dunia. Kemudian ternyata rempah-rempah itu juga menjadi salah satu metode persebaran agama dulunya gitu, karena mungkin orang-orang dari barat datangnya itu awalnya mungkin
ingin mencari rempah-rempah saja, tapi sekalian juga untuk menyebarkan agama. Ya. Kemudian adanya persamaan budaya antar wilayah. Jadi anak-anak itu banyak yang nggak tahu sebenarnya. Kan. Taunya cuman ya cabai pedas ditaruh dimasak dicampur ke Indomie gitu. Padahal cabai ini dulunya ini membawa penyebaran agama juga gitu. Jadi itu yang aku lihat bahwasanya ini yang harus menjadi PR untuk anak-anak muda, terutama saya sebagai founder dari Gerak Muda Rempah itu. Kita pengen menyebarkan informasi itu gitu. Pengaruh kuat dari jalur rempah itu bukan hanya sekedar rempahnya saja. Oke, menarik. Kalau kuperhatikan memang jalur rempah, jalur sutra, ada beberapa jalur lagi yang mungkin kita nggak tahu gitu kan. Dan semua jalur itu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat yang dilewatinya. Nah, kalau kita belajar dari situ, kira-kira seberapa besar pengaruh kita buat orang di sana? Pasti ada pengaruhnya dan menurut saya cukup signifikan ya. Apalagi banyak adopsi-adopsi budaya yang mungkin dampaknya bukan hanya kita, tapi mereka juga terdampak begitu. Jadi itulah tadi peran dari pertukaran budaya tadi. Banyak hal-hal yang bisa dikutip sih sebenarnya dari pengaruh dari jalur rempah ini. Terutama kalau kita bisa bilang rempah-rempah Indonesia lah, terutama Indonesia ini kan meeting point dan melting point-nya dunia gitu. Pas banget nih kalau secara geografis juga Indonesia di tengah-tengah tuh. Meeting point melting point aku masih meragukan. Karena melting point itu mungkin ada sebagian yang memang melt ya. Seperti kalau kita lihat masyarakat tertentu terpengaruh dengan Eropa dan Arab, India. Mungkin juga melt, kita nggak tahu. Mungkin juga sih. Sepengetahuan kalian di jalur rempah kan bisa menceritakan itu. Iya. Kemarin kita sebenarnya banyak belajar, terutama Pak ya, terkait persamaan budaya. Kenapa pulaunya beda nih antara antara Malaysia dengan Sumatera, kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung nih dipisahkan oleh pulau gitu. Tapi kenapa ada persamaan budaya? Kenapa bahasanya mirip-mirip? Kenapa bisa bahasa Melayu? Kenapa pakaian adatnya mirip? Kemudian makanannya juga mirip. Padahal kan dipisahkan oleh laut yang cukup jauh gitu ya. Itu tadi peran sebenarnya jalur rempah tadi. Dan di situ juga kita belajar bahwasanya sebenarnya laut itu bukan memisahkan, tapi laut itu yang menyatukan gitu. Karena saling menghubungi dengan perantara laut itu lebih berarti ketimbang hanya lewat pulau ya. Kalau pulau kita ketemunya hanya orang satu pulau itu aja kan. Bisa nggak kita bilang jalur rempah itu adalah juga jalur budaya? Bisa, dan pastinya itu memang jalur budaya, Pak. Pasti. Iya, jalur yang memang membuat ada kesamaan ciri khas dari antar wilayah ya. Menurut saya itu salah satu jalur budaya juga. Dari Jakarta, Lampung sampai Belitung balik lagi ke Jakarta, apa yang nampak similar? Mungkin dari kemarin setiap titik kita melihat pertama bahasanya mirip-mirip bahasa Melayu, tapi ada dialek-dialek yang berbeda gitu. Singgah di Tanjung Uban dialeknya seperti ini, kemudian singgah lagi Lampung, loh kok mirip tapi ada yang berbeda. Kemudian ternyata dari cara pandang masyarakatnya, kemudian dari pakaian tradisionalnya di setiap ornamen dan aksesorisnya juga kita bisa melihat, ada motif pucuk rebungnya. Di sana kemarin ada juga, tapi warnanya berbeda gitu. Kemudian detailnya juga ada. Nah, dari situ kita belajar juga bahwasanya berarti dulu nenek moyang kita gitu mungkin berdagang ke arah sana, nikahlah sama orang sana gitu kan, atau sebaliknya gitu, sehingga terjadilah kemiripan tadi. Padahal jauh banget jaraknya, hampir 3 hari kita. Kalau itu kan budaya secara umum ya. Kalau yang lebih khas misalnya seperti musiknya atau cara hal tertentu yang sebetulnya itu dengan tujuan yang sama. Contoh, ini aku kebetulan pernah lihat ya, senandung. Ya, senandung itu ternyata mulai dari Aceh sampai kita ke Ternate, Tidore, itu ada dan hampir sama. Nampak nggak dalam perjalanan kalian kemarin?
Kelihatan Pak. Walaupun mungkin kita nggak fokus untuk melihat dari sisi itunya, tapi memang apa yang nampak dari kasat mata kelihatan banget. Jadi kayak nggak melihat sebuah perbedaan yang 100% berbeda gitu, tapi kemiripannya tetap ada. Gitu. Dari mulai rasa ciri khas makanannya juga, yang lebih cenderung menggunakan santan, kemudian memakai lada putih, lada hitam, begitu kita lihat itu. Ya itu pasti terasa antara Tanjung Uban di Riau dengan di Pangkal Pinang atau Tanjung Pandan di Belitung, itu ada similar. Tapi dengan di Jawa, ya apa masih ada? Kalau kemiripan dengan pulau sebelah, Pulau Jawa itu pada dasarnya sebenarnya pasti mirip-mirip gitu, karena kan kita sama-sama negara kepulauan gitu ya, yang mana kekayaan sumber daya alamnya mirip. Kita banyak kelapa, otomatis banyak makanan yang menggunakan santan gitu. Kemudian topografis wilayah kita pegunungan, pasti pegunungan di Jawa juga serupa gitu, sama-sama menghasilkan cabai, bawang dan segala macam. Paling mungkin pengaruhnya bukan hanya jalur rempah yang itu mungkin ratusan tahun yang lalu, tapi mungkin pengaruh dari jarak dekat yang short term, misalnya pengaruh dari transmigrasi. Ya gitu. Kalau dulu sangat lama untuk mengakses satu daerah. Kalau sekarang kan relatif dalam hitungan, nggak usah kita bilang jam ya, yang paling lama hitungan hari kita udah bisa mengakses berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada pengaruh itu? Ada, Pak. Kita kemarin berkunjung kebetulan ke Museum Transmigrasi di Lampung. Nah, kita kemarin melihat bahwasanya ternyata Lampung ini walaupun tanah Melayu, base-nya Melayu, tapi ternyata mayoritasnya masyarakat Jawa gitu. Di situ kita melihat saksi bisu bahwasanya orang-orang Jawa sampai membuka permukiman, kemudian terjadi konflik dulunya antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, dan sampai sekarang juga pengaruhnya memberikan ciri khas yang otentik di Lampung tersebut. Pergerakan budayanya kelihatan banget. Ya, nama-nama daerah juga udah mulai nama Jawa. Betul. Kan? Dan kita nggak ngelihat justru nama-nama Sumatera yang ada di Jawa. Itu yang aneh kan. Nah, ternyata memang itu karena dampak dari transmigrasi. Bahasanya juga kelihatan. Malah dominan bahasa Jawa mereka. Oh iya, itu Mas. Jangankan di sana. Kita pergi aja ke tanah Jawa di sini pun. Oh iya, betul. Di sini ada tanah Jawa kan? Ada. Itu pun masih kental logat-logat Jawa. Atau bahkan di pinggir-pinggir kota Medan pun. Banyak. Kalau kita lihat demografi masyarakat kita di Sumatera Utara, mungkin separuh hampir Jawa. Itu kan. Tapi itu apa yang dilakukan selama itu baik. Hasilnya baik. Cuma dampaknya bagi generasi muda. Kalau dampaknya mungkin sedikit, aku menceritakannya sedikit filosofis mungkin. Oh ya, boleh dong. Bahwasanya kita sebagai anak muda ini harus ingat sebenarnya akar kita. Gitu. Bagaimana kita bisa berdiri sekarang, bagaimana kita punya identitas itu kita harus tahu gitu kan. Asal mula kita nggak usah kita misalnya singgung jalur rempah dulu. Kita singgung dulu kita itu berasal itu dari suku apa, kemudian orang tua kita dari apa, kemudian ketika bercampur kita jadi orang apa gitu kan. Kita harus tahu dulu dari situ. Kemudian barulah kita bisa tarik lagi lebih jauh lagi. Sebagai bangsa Indonesia yang bisa berdiri sekarang karena memang pengaruh dari anak-anak muda dulu, kumpulan anak muda yang ingin merdeka gitu. Jong Sumatera, Jong Sumatera, Jong Java dan segala macam gitu. Barulah kita tarik lagi jauh lagi. Kenapa Indonesia ini Kenapa Indonesia ini bisa berdiri seperti ini? Kenapa ada 6 agama sekarang di Indonesia? Dari mana datangnya gitu? Selain dari laut gitu kan? Nggak mungkin orang dari Persia sana jalan kaki ke sini jalur darat, nggak mungkin. Belum ada jatuh dari langit macam cerita Madabusian langit, Maputasian bulu. Maputasian bulu. Nggak mungkin gitu kan? Kalau secara logika ya pasti dari laut gitu kan. Kenapa mereka datangnya pakai apa ya? Mungkin dulu nggak kayak sekarang kapal-kapal besar gitu. Mungkin pakai sampan atau kapal
apalah mungkin ya kapal-kapal getek mungkin ya gitu. Datangnya awalnya berdagang, kemudian menikah di sini, menetap di sini. Salah nih, kalau menurut ilmu pengetahuan yang baru berkembang sekarang dan lagi heboh di tataran ASEAN, bahwa ternyata orang Roma belum belajar bikin kapal ke Melayu gitu. Wah, gimana? Ya itu, tapi kan itu belum terbukti. Oke. Sejauh ini yang nampak betul bisa diambil dari esensi yang dari jalur rempah ini. Esensi apa? Kalau saya Indonesia, ternyata itu juga belum. Saya Indonesia di sini sendiri pun belum nampak. Terkadang kita masih bilang Batak loh, ya kan? Padang loh, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu belum terlihat. Bagaimana? Mungkin ini satu sih. Mungkin sedikit bercerita dulu Pak. Oke. Jadi belakangan ini kan pemerintah melalui pada saat program saya namanya kementeriannya Kemendikbudristek gitu kan. Pengen mengajukan jalur rempah ini sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tapi sebenarnya jalur rempah ini bukanlah jadi milik Indonesia sebenarnya, tapi lebih ke dunia. Iya dunia, tapi lebih ke inisiatornya. Inisiator yang ingin mengajukan dan kemudian itu bisa jadi klaim sharing heritage antara negara-negara yang memang bersinggungan dengan itu. Tapi itulah niat Indonesia, memang pengen jadi inisiator untuk mengajukan hal tersebut. Nah, jadi waktu saya edukasi jalur rempah ke anak-anak, terutama kemarin sempat juga edukasinya di Pulau Aceh. Itu salah satu pulau paling barat di Aceh, kemudian juga di Aceh Singkil, di Pulau Banyak kemarin. Nah, aku melihat bahwasanya sebenarnya potensi-potensi tersebut seharusnya anak-anak itu tahu dari kecil dulu tuh. Tahu dari kecil, kemudian nanti waktu sudah dewasa nggak hilang arah dan nggak lupa akan historis dan sejarahnya mereka gitu. And then memang cukup terbilang eksklusif sih jalur rempah ini. Banyak orang yang nggak tahu gitu. Mikirnya jalur rempah itu mungkin kayak jalur atau jalan gitu. Kemudian gimana rempah-rempah itu bisa diperdagangkan, tapi lebih dalam lagi, lebih dari itu. Itu kan logika awam, dia pikir itu jalur rempah yang seperti di mana tempat rempah-rempah. Itu yang ditelusuri di napaktilasi. Napaktilasi ya. Tapi kan sebetulnya niatnya bukan ke sana. Tetapi aku lihat dari pengalaman Presley ke Pulau Aceh. Ya. Ke Pulau Banyak. Mungkin Pulau Balai mungkin itunya kan, ibu kota kabupatennya. Ya, Pulau Balai. Ya, di situ belum melihat impact yang akan membawa pengertian. Gimana mereka mau ngerti? Orang sekolahnya aja nggak ada di situ, susah. Iya. Apa way out-nya? Itulah memang harapan saya sebenarnya Pak. Harapan yang memang pengennya memang gerakan ini jadi gerakan yang masif ya, melalui pembentukan komunitas gerak muda rempah tadi. Kalau memang hal ini tidak dipelajari di pendidikan formal, setidaknya kita bisa dapat informasi ini dari pendidikan non formal. Kemudian dari hadirnya anak-anak muda yang memang bisa jadi inisiator dan informan dari informasi jalur rempah tersebut gitu. Itulah ibaratnya jadi output kita selepas dari program jalur rempah kemarin gitu. Jadi nilai. Aku ngelihat benang merahnya sekarang. Kalau tadinya nggak kelihatan, tapi sesudah ngelihat fakta di lapangan, mungkin hal itu terjadi, dan makin kuat lagi ketika Presley bilang founder dari Gerak Muda Rempah. Gerak Muda Rempah. Ini ada real bentukannya? Ada. Adanya di mana saja? Kalau di mana saja mungkin gimana ya, pergerakannya mungkin Pak. Kalau untuk base secara buildingnya mungkin kita nggak ada, karena komunitas yang berdasarkan minat bakat. Kalau jumlah relawan kita sampai sekarang ada sekitar 70.
Dan itu masih di Medan aja kan? Di Medan aja. Belum ke Pulau Aceh tadi? Oh, maksudnya kalau untuk impact-nya sendiri kita sudah berusaha berekspansi keluar Medan. Oke. Tapi mostly memang kita bentuk itu kemarin bentuknya di Medan, gathering sama relawannya di Medan, kemudian rata-rata memang anak-anak Medan gitu. Oke. Relawan. Tapi semangat itu ada? Semangatnya ada. Untuk menyampaikan ke khalayak lebih luas? Pasti lah. Oke. Nah yang kedua, aku lihat alusia. Alusiau. Alusiau. Ya. Artinya apa alusiau? Alusiau kalau kita secara etimologi ya, alusi bahasa Batak artinya panggil gitu atau jawab gitu. Oke. Au saya. Jadi kayak berusaha membentuk satu komunitas yang berangkat dari niat hati tulus anak-anak muda untuk bergerak dan berdampak gitu. Merasa terpanggil untuk bergerak dan terutama fokus kita ada 3 sebenarnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pelestarian kebudayaan, dan juga keberlanjutan lingkungan gitu. Oke. Baru banget, Mbak. Belum ada hitungan 1 bulan kayaknya. Belum Oh, ada. baru ini. Baru banget. Tapi ada kaitannya dengan jalur rempah, gerak muda rempah, Ya, ya. dengan alusi. Alusiau. Pasti. Karena kata alusiau ini sendiri, kulihat karena kalian sudah punya kapasitas, kalian ingin masyarakat meminta kapasitas itu. Ya. Begitukah? Nah, kapasitas apa saja yang kalian punya sekarang dan berapa volunteer kalian punya untuk alusiau? Alusiau ya. Sebelumnya latar belakangnya dulu Pak, Alusiau karena sebenarnya itu adalah gimana ya, luaran dan juga tindak lanjut dari si gerak muda rempah tadi. Karena memang saya juga alumni dari antropologi sosial yang memang banyak konsentrasi terkait kebudayaan. Jadi saya pengen sebenarnya bikin satu komunitas yang memang isinya anak-anak muda yang peduli sama budaya. Gitu. Oke. Kalau saya tadi di gerak muda rempah itu fokusnya nanti udah aku konsennya di jalur rempahnya saja. Oke. Jadi saya pengen yang memang konsentrasinya khusus di budaya. Saya bentuklah namanya Alusiau. Gitu. Oke. Tapi kalau ku perhatikan tadi dari pembicaraan kita dari awal, sebetulnya kan gerak jalur rempah dan gerak muda rempah itu sebetulnya kan udah mengarah kepada gerakan kehidupan manusia yang terkait di dalamnya budaya. Betul. Nah, kenapa harus ada alusiau lagi? Apa kalian memang sudah punya kapasitas yang sangat banyak sehingga perlu dibagi kepada masyarakat? Oke. Kalau itu mungkin lebih ke apa ya? Preferensi pribadi karena memang udah deh ini gerak muda rempah kita fokusin jalur rempah. Oke. Nanti kita bentuk yang baru tapi nanti yang baru ini Mensupport ke sana. bisa mensupport ke sana juga dan bisa jadi share contribution Oke, antar relawan. menarik. Jadi udah memisahkan betul kondisi jalur rempah dengan budaya yang dikembangkan. Ya. Oke, nah aku mau tahu Alusiau ini apa aja budaya yang akan kalian tawarkan kepada publik? Oke, jadi karena memang baru banget kebentuk ya, kurang lebih 1 bulan sebenarnya. Tapi memang kebentuknya itu pun karena ada program. Oke. Ada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kemarin kita baru banget pulang dari Bali G, dari kota Bukan Bali G. Belgia ya? Bukan. Oke. Semoga kesana nanti. Oke ya. Soalnya banyak juga budaya dari sana kan? Ya, Oke. betul. Terus lanjut. Program pertama kita itu kemarin untuk pelestarian tradisi lisan Batak Toba yang namanya Umpasa. Oke, Umpasa. Oke. Umpasa. Jadi kayak mirip macam pantunnya Melayu gitu, tapi versi Bataknya. Nah, jadi saya melihat bahwasannya banyak anak muda sekarang yang nggak tahu berumpasa. Sebenarnya saya juga nggak tahu, Pak. Saya waktu bikin ngerancang program itu juga saya baru belajar umpasa di situ. Tapi itulah peran penting anak muda sebenarnya. Kalau misalnya nggak tahu ya mau belajar gitu kan. Kalau nggak tahu mau belajar, kemudian kalau memang sadar silahkan bergerak gitu. Oke. And then saya cari banyak kolaborator kemarin dari mulai dinas, kemudian dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga dari beberapa komunitas sanggar dan budaya lokal di Bali G sana untuk menjadi seorang praktisi dan juga expertnya lah yang bisa mengajarin gitu. Kemudian kita turun ke sekolah-sekolah kemarin di Bali G selama 1 minggu. Dan faktanya memang bukan fakta, tapi ekspektasi saya di awal ternyata benar gitu. Waktu turun ke sekolah mereka nggak tahu lagi umpasa. Oke.
nggak tahu lagi Umpasa, bahkan parahnya memang berbahasa Batak gitu. Konon lagi ke Umpasa berbahasa Batak, saya sudah mulai pudar dan ditinggalkan. Oke. Itu di mana saja terlihat seperti itu? Di beberapa sekolah yang kita kunjungi, kemudian kemarin melaksanakan kegiatannya di satu sekolah, pusatnya di satu sekolah di SMP Negeri 2 Balige kemarin. Sekolah-sekolah itu punya program lokal? Muatan lokal. Muatan lokal. Beberapa ada, tapi nggak sampai sepanjang kelas 1 sampai kelas 6 kayak di kelas berapa gitu. Tapi di muatan lokal itu ada bahasa Batak? Ada bahasa Batak. Ada sastra Batak? Yang saya tahu muatan lokalnya bahasa Batak, tapi pasti menyinggung kesastraannya. Gitu. Karena Umpasa itu bagian dari sastra Batak, Betul. kan? Percaya kalau orang Jawa itu ada yang menguasai itu? Mungkin ada. Ada. Mungkin ada. Sekali waktu mungkin harus ketemu sama dia. Iya. Dan orang Batak sendiri bilang, ini Jawa gila. Aduh. Nah, karena lebih paham dia Umpasa ketimbang orang Batak sendiri. Coba cari nanti, Insinyur Sukirman. Sukirman. Mantan Bupati Serdang Bedagai. Oke. Ya, itu dia paham betul. Bahkan bisa mungkin diajak untuk buktikan bahwa orang bukan Batak sendiri menguasai Umpasa. Ya, mungkin Alusiau akan berkembang bukan hanya untuk orang Batak. Ya. Ya kan? Karena kalau hanya untuk orang Batak, nggak ada gunanya kita hidup. Masih kita dengan kita. Ya. Belum Indonesia. Nah, itu sebagian dari kebiasaan kita, ego sektoral kita masih sangat sempit. Ya. Sehingga itu hanya menurutku. Gimana menurut Leslie? Itu juga makanya memang. Karena kita di Medan ya. Ya. Gimana rasanya sebagai anak muda yang peduli dengan kebudayaan, hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di perkotaan yang memang nggak dibiasakan lagi berbahasa Batak dari orang tuanya. Memang latar belakang saya membentuk komunitas itu sebenarnya itu, Pak. Satu Umpasa, gambarkan di sini. Oke. Oke. Sebenarnya saya juga harus membuka catatan saya lagi ya. Boleh ya, mungkin di gitu. handphone atau segala macam. Ada yang sikat, yang di lagu-lagu mungkin banyak ya, di lagu-lagu gitu. Kayak Dana tinip tip sanggar itu lau bain huru-huruanda. Oke. Molo sinukun marga. Sebenarnya Umpasa ini perlu saya jelaskan juga sebenarnya ini. Umpasa tidak serta-merta seperti pantun. Oh iya, aku paham. Karena aku pernah dengar Umpasa itu tidak dengan intonasi yang sama seperti pantun. Iya, betul. Tetapi nasihatnya sama dengan nasihat yang ada di pantun. Iya, bisa betul. jadi. Makna filosofisnya Iya. ada gitu. Tadi itu apa artinya? Oke, sebentar saya buka dulu. Nah, karena kita memang ingin keragaman kita tuh ada dalam satu tataran budaya yang betul. Oh, mungkin saya mengutip yang ini yang merupakan salah satu Umpasa keren ya, Naposo Bulung dibilang. Umpasa untuk anak-anak muda gitu. Tu dia maluluon, da goreng-goreng bahen soban. Tu dia maluluan, da boru tobing bahen dongan. Gitu. Jadi yang tadi juga sebenarnya jolo tinitik sanggar, lau bahen huru-huruan, jolo sinukun marga asabinoto partuturan gitu. Jadi artinya memang kita harus nanyain dulu marga tuh sama lawan jenis kita gitu supaya tahu partuturan, supaya tahu garis keturunannya. Jadi nggak asal jatuh cinta gitu, nggak asal kenalan gitu. Ya, dalam lagu ada itu. Ramba dia juga. Betul kan? Betul, sampai betul. akhirnya ditanya, marga apa kau? Nah, sehingga dia ketemu bahwa, oh ternyata kau hanya boleh jadi sahabat. Ya. Nah, ternyata kau memang paribanku. Gitu. Memang bagus sih. Kalau itu dibangun dengan baik dan benar, semua baik. Jadi baik itu jalur sutra, jalur rempah, baik itu gerakan generasi muda yang untuk mengenalkan jalur rempah maupun Alusiau. Jadi kalau itu berjalan dengan baik dan benar, masyarakat akan tahu dari mana dia, di mana dia, dan kemana dia akan bertanya. Ya. Betul? Betul.
itukah yang diinginkan? Harapannya seperti itu. Begitu. Mengetahui asal-usulnya. Gitu. Jadi kami udah bicarakan. Kalian harus cari tahu dari mana, mau kemana, dan dengan siapa kalian harus bertanya. Mungkin anak muda satu ini udah bisa kalian pergunakan untuk tempat bertanya. Apalagi yang berkait dengan Batak. Ya. Karena dari nama organisasi yang dibangun dia, itu sangat lengket dengan etnis Batak. Alusiau, bertanyalah padaku. Iya. Nah, tapi bukan salahku ya, sama dia. Kami sudah bicarakan, walaupun tidak panjang, tidak lengkap, kita lengkapkan, kita tutupkan di sini. Sampai ketemu di orbit-orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.